dikasihi Tuhan, dalam ibadah keluarga saat ini, kita bersama-sama memasuki minggu pertama dalam bulan Juni 2020 yang mengangkat tema Berbuah dalam Roh Kudus. Tuhan menghendaki agar umat yang dikasihinya dapat menunjukkan tanda bahwa umat hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tanda pimpinan Roh Kudus ini dapat terlihat dari buah Roh Kudus dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Dengan demikian, nama Tuhan dimuliakan dan kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Marilah dalam ibadah ini kita sujud hormat bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara dimohon untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan beserta saudara semua. Jemaat, Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita bersama akan merenungkan tema ibadah kita, yaitu damai sejahtera. Salah satu buah Roh Kudus yang semestinya tampak dalam kehidupan umat percaya ialah damai sejahtera. Damai sejahtera yang kita alami dalam Kristus memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa, hubungan kita dengan sesama, dan bahkan dengan diri sendiri. Tuhan Allah menghendaki agar kita dapat memelihara damai sejahtera yang sejati, yang tidak akan terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang tengah kita hadapi melalui hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita memuji dan memuliakan Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 10, bait yang pertama dan kedua, Pujilah Tuhan Sang Raja, dan Kidung Pasamuan Jawi 23, bait pertama, Puji Mring Allah. Segenap
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hukum kasih pada saat ini kita terima melalui Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai dengan 31. Injil Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31 demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dalam kehidupan ini, kita seringkali kurang dapat melakukan hukum kasih ini dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, mari kita menyatakan penyesalan dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 467, bait pertama dan ketiga, Tuhanku bila hati kawanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berita anugerah kita terima sebagaimana tersurat pada Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7 demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur atas berita anugerah ini. Melalui damai sejahteranya, Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Tuhan Allah berkenan juga memampukan kita untuk memperbarui hidup kita dengan memberikan petunjuk hidup baru. Demikian, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kolose 3 ayat 15. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara dimohon untuk berdiri. Mari kita menyatakan kesanggupan kita untuk selalu hidup dalam kehendak Tuhan melalui nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 415, bait pertama dan ketiga, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Gembala baik bersuling nan
Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa epiklesi. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, saat kami mengarahkan hati dan pikiran kami untuk sabda-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus menaungi hati dan pikiran kami, sehingga kami selalu dapat bertumbuh dalam sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini kita terima melalui Rasul Paulus yang berkirim surat kepada jemaat Korintus melalui 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13. 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13 saya akan membacakan bagi kita semuanya. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu. Dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah seseorang bisa merasakan damai sejahtera di tengah ancaman perang? Apakah kita bisa menemukan damai sejahtera di tengah-tengah penderitaan, sakit, dan duka cita yang kita alami? Apakah Anda, Bapak Ibu Saudara, bisa merasakan damai sejahtera di tengah ancaman virus corona yang tak kunjung sirna? Dalam segala kondisi yang ada, terlebih dalam kondisi buruk yang kita alami, kita pada dasarnya selalu ingin merasakan damai sejahtera. Namun yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, justru kebalikannya. Perasaan yang sering muncul justru perasaan kekhawatiran, ketakutan, kebingungan, dan bahkan putus asa menghadapi kondisi yang ada tersebut. Dari studi neuroscience,
kita mengenal ada dua efek yang bisa muncul dalam interaksi pikiran dengan tubuh kita. Pertama, efek placebo. Efek placebo, Bapak Ibu Saudara, merupakan efek yang baik. Efek ini muncul karena kuatnya keyakinan dan pengharapan seseorang bahwa hidupnya tetap akan baik walau sedang berhadapan dengan kondisi buruk. Contohnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang sakit, kemudian dokter yang memeriksa kita berkata pada kita, "Pak, Bu, jangan khawatir, tidak sampai seminggu penyakit Bapak, Ibu akan sembuh." Perkataan dokter ini bisa menimbulkan efek placebo pada kita. Kita menjadi lebih tenang, damai, yakin, dan semakin kuat pengharapan kita untuk menjadi sembuh. Pikiran kita yang berpengharapan ini akan diterima oleh tubuh dengan baik dan akan sangat membantu dalam proses pemulihan kesehatan kita. Bapak Ibu Saudara, kedua, efek nocebo. Nocebo kebalikannya dari placebo. Ini efek yang buruk. Efek ini muncul karena kuatnya keyakinan dan pandangan seseorang bahwa hidupnya tidak akan bisa menjadi baik. Ya sering atau bahkan selalu berpikir akan mengalami celaka dalam hidup ini. Kondisi buruk yang sedang kita alami memang lebih mudah memicu efek nocebo di dalam hidup kita, bukan efek placebo. Terlebih Bapak Ibu Saudara, ketika media massa selalu ingar-bingar memberitakan peristiwa-peristiwa buruk yang banyak sekali terjadi di sekitar kita atau bahkan di dunia ini. Ketika kita sedang sakit dan mendengar berita bahwa harapan hidup bagi penderita penyakit seperti yang kita idap ini kecil, semua ini bisa menciptakan efek nocebo bagi kita yang bisa membuat kita kehilangan semangat dan harapan untuk sembuh. Dan pada gilirannya, keyakinan semacam ini akan semakin memperburuk kondisi kesehatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13 sebagai bacaan yang kita terima saat ini merupakan salam penutup yang dituliskan oleh Rasul Paulus untuk mengakhiri suratnya. Sekilas Bapak Ibu Saudara tampak sebagai salam penutup yang lazim dari sebuah surat, namun sebenarnya penuh dengan makna. Ketika kita mengetahui kondisi yang dipergumulkan dalam surat ini. Konteks kota Korintus adalah konteks kota kosmopolitan. Korintus merupakan kota tempat pertemuan dan perdagangan yang dilengkapi dengan 2 pelabuhan besar, Kengkrea dan Lesalon. Yang paling tersohor dari kota ini adalah perilaku moralnya yang buruk. Banyaknya klub malam dan adanya kuil Dewi Afrodit yang terletak di puncak kota itu sebagai tempat-tempat yang menyediakan transaksi seksual, menunjukkan perilaku amoral orang-orang yang ada di kota tersebut. Kondisi kota semacam ini Bapak Ibu Saudara tentu bisa membuat orang-orang Kristen mudah merasakan kecemasan dan kekhawatiran ketika mereka ingin hidup seturut dengan kehendak Allah. Mereka selalu berhadapan dengan godaan dan bujukan
untuk menyesuaikan gaya hidup mereka dengan gaya hidup kota Korintus yang menjauhkan mereka dari kebenaran Allah. Apakah mereka akan larut dalam gaya hidup duniawi kota Korintus? Ataukah tetap dalam gaya hidup Kristiani yang diajarkan Rasul Paulus? Itulah sebabnya di ayat 5, Rasul Paulus perlu memberi penekanan khusus dalam suratnya kepada jemaat Kristen Korintus dengan mengatakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Lanjutkan kemudian di ayat 11, Rasul Paulus berkata, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Rasul Paulus tidak mengendaki jemaat Kristen Korintus terbawa arus dalam gaya hidup amoral kota Korintus. Rasul Paulus memberi nasihat yang penting pada ayat 11 tadi. Apa yang dinasihatkan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara? Hiduplah dalam damai sejahtera Allah. Maka Allah sumber segala kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Kondisi kota Korintus yang amoral tidak otomatis membuat orang-orang Kristen ikut terbawa menjadi orang-orang amoral. Kuncinya adalah mereka mau menghayati hidup dalam damai sejahtera Allah. Hidup dalam damai sejahtera Allah berarti hidup dalam keyakinan dan pengharapan yang kuat bahwa Allah sebagai sumber damai sejahtera tersebut menyertai dan memampukan mereka menjalani hidup dengan baik di tengah-tengah beragam tantangan dan godaan hidup yang ada. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam damai sejahtera Allah berarti hidup dalam keyakinan dan pengharapan yang kuat bahwa Allah sendiri yang menyertai dan memampukan kita menjalani hidup dengan baik di tengah-tengah beragam tantangan, godaan, dan persoalan hidup yang ada. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, satu contoh yang penting yang saya ingin sampaikan adalah apa yang telah dialami oleh Nelson Mandela. Apakah yang membuat Nelson Mandela tetap bisa merasakan damai sejahtera Tuhan selama ia menjalani hukuman penjara 27 tahun lamanya? 18 tahun di Pulau Rowan, 9 tahun di penjara Portsmouth, Cape Town. Bukankah kekejaman yang dialaminya pada waktu itu oleh rezim apartheid Afrika Selatan sudah bisa menjadi alasan baginya untuk tidak lagi mempercayai kasih Tuhan dalam hidupnya? Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Richard Stengel dalam bukunya yang berjudul Mandela's Way, 15 Lessons on Life, Love and Courage menyebutkan salah satu alasannya kenapa Mandela tetap bisa merasakan damai sejahtera Allah meskipun berada dalam pengalaman penderitaan. Mandela selalu berpikir untuk bisa menemukan sisi baik dari pengalaman penderitaannya, atau melihat sisi baik dari perlakuan kasar orang-orang lain terhadapnya. Ia tidak mau terjerembab dan dihancurkan oleh sisi gelap atau sisi buruk
dari penderitaan yang dialaminya. Tidak heran Bapak Ibu Saudara, ia bisa tetap berkata baik terhadap orang-orang yang membencinya. Kata-katanya mengenai John Foster, Presiden Afrika Selatan yang mendukung apartheid dan mendukung eksekusi terhadap Mandela, terucap begitu sejuk. Dia orang yang sangat santun. Mandela selalu mencari hal yang positif, yang konstruktif. Dia memilih untuk meninggalkan yang negatif. Dia tidak mau hidupnya dihancurkan dengan pikiran-pikiran negatif yang akan semakin memperburuk hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Mandela yang tidak mau dihancurkan begitu saja hidupnya oleh kondisi buruk yang dialaminya, tetapi berpikir dan menghayati sisi baik pengalaman hidupnya itu, memakai istilah neuroscience tadi, telah memunculkan efek placebo. Keyakinan dan pengharapannya yang kuat akan pemeliharaan Tuhan memampukan Mandela untuk tetap merasakan dan menghayati hidup dalam damai sejahtera Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, hiduplah dalam damai sejahtera Allah. Bahkan di tengah-tengah segala persoalan yang muncul akibat pandemi ini, milikilah keyakinan dan pengharapan yang kuat atas kasih dan pemeliharaan Allah dalam hidup Anda. Jangan biarkan efek nocebo. Sekali lagi, jangan biarkan efek nocebo menguasai pikiran dan hidup Anda. Kalau nocebo menguasai Anda hanya akan berpikir yang buruk-buruk terjadi pada diri Anda. Jangan-jangan nanti saya kena virus corona. Jangan-jangan nanti semakin susah hidup saya. Dalam konteks pandemi corona ini, kita tidak perlu meremehkan virus corona. Namun kita juga jangan mau diremehkan oleh virus corona. Jangan sampai virus corona membuat kita kehilangan damai sejahtera kita, akan kasih dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara dimohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, seluruh keluarga yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat yang dipimpin oleh salah satu anggota keluarga, dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa Kami yang kita ucapkan secara bersama-sama.
kami menutup doa syafaat ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, keluarga yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang telah dikumpulkan dapat dimasukkan dalam amplop dan direkatkan untuk nanti diserahkan ke gereja. Persembahan dapat juga ditransfer ke rekening GKJ Nehemia di Bank Mandiri Cabang Pondok Indah. Nomor rekeningnya adalah 1010081491006. Nama akun Gereja Kristen Jawa Nehemia. Jika ada kesulitan dengan transfer, ibu, bapak, atau saudara dapat menghubungi majelis wilayahnya agar majelis wilayah dapat membantu mengambil ke rumah ibu dan bapak sekalian. Untuk doa persembahan, silahkan dipimpin salah satu anggota keluarga. Bapak, Ibu, Saudara dimohon untuk berdiri. Mari kita wujudkan kesediaan kita diutus dengan menyanyikan lagu pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 203 bait pertama dan ketiga, Ada Damai Sejahtera Allah. Untuk bait yang keenam, kita akan menyanyikan setelah berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita melanjutkan tugas pengutusan kita sebagai pengikut Kristus yang mampu menerima dan mewujudkan damai sejahtera dalam kehidupan kita.
Tuhan menghendaki kita bersyukur atas anugerah dan kasih-Nya. Tuhan menghendaki agar kita senantiasa taat kepada Allah Bapa, seperti Yesus taat kepada kehendak Sang Bapa. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara semuanya damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga-keluarga yang terkasih, dipersilahkan duduk dan mengambil waktu untuk saat teduh. Majelis Gereja Kristen Jawa Nehemia mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.